Shalom, selamat bergabung. Mari sama-sama kita datang berdoa menyembah Tuhan Yesus. Percayalah Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang bodoh diberi kepintaran. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan pasti memberikan kita kekuatan baru, semangat baru, sukacita baru. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia memberikan kekuatan dalam menjalani kesulitan hidup kita ini. Mari datang kepada Tuhan Yesus. Banyak perkara kita tidak mengerti, tapi percayalah bahwa di balik perkara kita ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Bahwa di balik perkara kita Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kita tidak pahami kenapa terjadi, tetapi yang penting kita percayai di balik masalah itu ada Tuhan Yesus yang bekerja. Banyak perkara yang tidak kita mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Mari sama-sama katakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli
segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya. Kami percaya Kau tidak pernah biarkan kami sendiri. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Haleluya. Kami percaya padamu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna di dalam kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau mengerti keadaan kami dan tidak membiarkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Engkau adalah penolong yang selalu setia kepada kami Tuhan. Kami percaya Engkau memenuhi segala keperluan kami. Dengan iman kami percaya Engkau penolong yang selalu setia kepada kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan
Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan. Amin. Shalom. Saat ini kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema sabar menanggung segala penderitaan. Sabar dalam menanggung segala penderitaan. Saudara, di dalam Alkitab, iman bertumbuh, maka kesabaran pun bertumbuh. Artinya apa? Orang yang beriman, ciri-cirinya sabar. Sabar. Jadi iman dan kesabaran itu berbarengan. Tidak bisa orang berkata, aku beriman, tapi tidak sabar. Sering sekali kita tidak sabar, tapi kita merasa beriman. Jadi kalau ada iman di hatimu, pasti ada kesabaran. Oleh karena itu saya rindu sekali, saudara dan saya bertumbuh menjadi pribadi yang beriman dan sabar. Sabar dalam kesesakan. Sabar menanggung penderitaan. Seperti dikatakan dalam kitab Roma 12, bersabarlah dalam kesesakan. Bersabarlah dalam penderitaan. Bersabar. Khususnya di penderitaan, kesesakan. Bersabarlah. Saya mengajak ibu dan bapak yang saya kasihi. Tidak ada orang yang tidak menderita di dunia ini. Tidak ada orang yang tidak punya persoalan. Setiap orang punya penderitaan. Mungkin yang berbeda-beda itu area-areanya, aspek-aspeknya yang berbeda-beda itu. Tetapi sebenarnya semua orang punya penderitaan. Saya sebagai pendeta punya penderitaan. Ibu, bapak sebagai jemaat, pelayan Tuhan mungkin di gereja, pasti ada penderitaan. Orang dekat Tuhan, tidak dekat Tuhan, sama-sama punya persoalan. Sama-sama punya penderitaan. Oleh karena itu saya mau katakan kepada ibu dan bapak, sabarlah dalam penderitaan. Sabarlah dalam kesesakanmu. Bagaimana caranya? Lewat Natal yang sudah kita rayakan beberapa waktu ini. Kita diingatkan lahirnya Yesus di hati kita. Artinya lahirnya kasih di hati kita. Kasih Yesus adalah kasih agape, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna itu adalah ada pada Tuhan Yesus. Maka kalau saudara punya kasih Tuhan Yesus, saudara dimampukan untuk sabar dalam penderitaan. Saya buka dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kasih tidak cemburu, kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Kasih dikatakan adalah menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Kasih
membuat kita mengharapkan segala sesuatu di tengah-tengah tidak ada pengharapan. Kasih membuat kita sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 7 dan ayat 4 ini bicara kasih agape. Orang yang memiliki kasih agape, kasih Kristus, kasih Yesus yang sempurna akan membuat saudara menjadi pribadi yang sabar. Dijelaskan 1 Korintus 13 ayat 4, kasih itu sabar. Kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 7, tuliskan di caption, di kolom-kolom yang ada, tuliskan kata saya sabar menanggung segala sesuatu. Tuliskan, ada kuasa, ada power lewat apa yang saudara tulis. Saya sabar menanggung segala sesuatu. Saudara yang saya kasihi, kalau saudara menghadapi penderitaan, menghadapi persoalan, bagaimana caranya supaya saudara sabar menanggungnya? Yang pertama, berserahlah kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Saudara bukan menyerah, beda menyerah. Berserah kepada Tuhan. Dalam kitab Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ini berkata, serahkanlah segala penderitaanmu, segala kecemasanmu, segala kesusahanmu, serahkanlah kepada Tuhan. Belajar hidup ini melepaskan genggaman. Kenapa orang banyak tersiksa mentalnya, tertekan hidupnya, tidak bahagia? Dia menggenggam hidup ini. Prinsip anak Tuhan Yesus melepaskan genggaman. Coba ibu praktekkan, bapak ibu di rumah praktekkan. Coba genggam tangannya. Apa yang terjadi? Bapak ibu rasa kaku, sakit, kebas, tidak nyaman, tidak enak. Kenapa? Karena menggenggam amarah, menggenggam kebencian, menggenggam pertingkaian, menggenggam harta warisan, menggenggam kesombongan, menggenggam pembalasan, geram digenggam. No, jangan. Coba praktekkan sebaliknya, tangan yang digenggam tadi, coba praktekkan lepaskan. Lepaskan. Ini Roma 11 ayat 3-6. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Sehingga kita perlu berserah. Serahkan kepada Tuhan. Bukan menyerah. Anak Tuhan Yesus tidak boleh menyerah. Never give up. Tapi berserah kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Ayub. Ketika dia mengalami kesesakan yang berat dalam hidupnya. Semua kita pernah mendengar Ayub punya cerita yang sangat menderita hidupnya. Belum adalah orang yang semenderita Ayub menurut saya. 10 anaknya 10 yang mati. Harta semua terbakar habis. Istrinya merendahkan dia. Dia pun sakit kanker kulit. Barak di seluruh kulitnya. Sahabat-sahabat dekat-dekatnya merendahkan dia. Menghina imannya. Menertawai dia. Begitu banyak penderitaan Ayub. Tetapi dalam satu kata pun Ayub tidak bersalah. Dia tidak bersalah di hadapan Allah. Kenapa? Ayub berserah kepada Tuhan. Dalam kitab Ayub pasal yang kelima ayat 8 sampai 9. Tetapi aku kata Ayub, tentu aku akan mencari Allah dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ayat 9, setelah dia mengadukan perkaranya kepada Allah. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga. Serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Nah, apa yang terjadi setelah dia berserah kepada Tuhan? Dia mengadukan perkaranya kepada Tuhan. Ayat 9, Tuhan melakukan bagiannya mujizat. Tuhan melakukan bagiannya mengembalikan apa yang terhilang 2 kali lipat. Artinya, ketika engkau penuh penderitaan, datanglah kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Ketika saudara datang berserah kepada Tuhan, ceritakan
kesesakan hatimu. Ibu-ibu yang saya kasihi, bapak-bapak. Sekarang ini banyak keluarga yang tertekan. Banyak pasangan yang tidak setia. Banyak keadaan ekonomi yang tercobai, pekerjaan yang anjlok, usaha yang anjlok, keuangan yang anjlok. Saudara tahu bahwa itu adalah seizin Tuhan untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Tidak ada ujian di sekolah untuk keburukan murid-muridnya. Seluruh ujian-ujian yang dibuat di sekolah untuk kebaikan muridnya. Ada tulisan di kelas, depan kelas, di teras, sedang ujian, harap diam. Saudara pernah melihat tulisan itu? Sedang ujian, harap diam. Apa artinya? Ketika kita sedang mengalami ujian iman, ada kalanya Tuhan itu diam. Dia tidak menunjukkan kuasanya langsung. Dia tidak menolong kita langsung. Sekian waktu, ada orang 3 bulan, 6 bulan, setahun, bahkan bertahun-tahun. Tuhan bisa sepertinya diam. Apa yang dialami oleh Yusuf 13 tahun, sepertinya Tuhan diam. Demikian juga Abraham, demikian juga Musa 40 tahun. Sepertinya Tuhan diam. Saudara, ingatlah Pengkhotbah 3 ayat 11. Semua indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, semua indah pada waktunya. Saya bacakan, dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat ini dikatakan tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi situasi penderitaan, persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu adalah sebenarnya ada kebaikan Tuhan pada waktunya, indah pada waktunya. Kapan? Tidak seorang pun tahu. Jalani aja dengan bersyukur. Tadi dikatakan Filipi 4 ayat 6, berdoalah dengan ucapan syukur. No complain. Jangan bersungut-sungut. Ingat, orang yang bersungut-sungut itu artinya tidak percaya Tuhan. Maka dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang diinginkan Tuhan. Di mulut saya ini, saya haramkan bersungut-sungut satu kata pun. Saya tahu bersungut-sungut itu artinya kita tidak menerima dengan ikhlas apa yang terjadi. Kita tidak percaya Tuhan sanggup mengubah, menolong hidup kita. Pesan saya kepada Bapak Ibu yang saya kasihi, situasi penderitaan berat yang Bapak Ibu alami, pesanku, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh, jangan menyalahkan. Jangan menyalahkan siapapun, jangan menyalahkan situasi, jangan menyalahkan orang lain. Termasuk jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jangan menuntut kepada siapapun. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, mengucap syukurlah lewat penderitaan hidupmu. Maka dikatakan setelah saudara datang kepada Tuhan, berserah, serahkan segala perkaramu kepada Tuhan. Berdoa, berdoa pagi siang malam. Sampai Tuhan menolong saudara. Sampai saudara melihat mujizat Tuhan terjadi bagi saudara. Saya mengajak sama saudara, seberat apa penderitaanmu. Ibu-ibu yang sudah banyak konseling ke saya. Kesusahan pernikahanmu. Kesusahan mentalmu. Kesusahan pikiranmu. Gelisah, payah tidur. Terpikir terus kepada suami yang sudah lari. Saya hanya katakan, bersabarlah dalam penderitaan. Apakah yang bisa ibu lakukan? Berdoa, berserah kepada Tuhan. Kedua, fokus kepada janji Tuhan. Jangan fokus kepada suami yang lari. Jangan fokus kepada istri yang lari. Fokuslah kepada Tuhan Yesus. Serahkan kepada Tuhan. Lihat apa dikatakan Ayub 5 ayat 9. Tuhan melakukan mujizat kepada Ayub. Dia punya cara menolong Ayub. Tuhan punya cara menolong pernikahanmu. Tuhan punya cara menyembuhkan sakit penyakitmu. Tuhan punya cara menolong anak-anakmu. Tuhan punya cara menolong keuanganmu. Tuhan punya cara menolong pekerjaan usahamu. Situasi berat saat ini tidak selamanya. Ingat, tidak selamanya ada penderitaan.
tapi kasih Tuhan selama-lamanya. Pesan saya, jalanilah penderitaanmu dengan bersyukur kepada Tuhan, dengan berserah kepada Tuhan, dan lakukanlah apa yang bisa kau lakukan. Kalau pasangan sudah lari, kalau ibu seorang ibu mendiri, bisa jualan, bisa bekerja sama orang lain, bisa melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk menghasilkan nafkah. Saudara, pesan saya, tidak selamanya persoalan itu akan kau hadapi. Ada masa expired penderitaanmu. Mana ada sekolah ujian terus. Ujian itu sesaat. Persoalan itu sesaat. Penderitaan itu sesaat. Tapi kasih Allah selama-lamanya bagimu. Saya berdoa supaya ibu sabar dalam penderitaan. Kalau ibu merasa sesak hatimu, pesanku, nangislah kepada Tuhan. Nangislah kepada Tuhan, nangis kepada Tuhan. Saya aja laki-laki, kalau saya punya persoalan, saya nangis ke Tuhan. Saya haramkan nangis sama orang lain. Kalau saya nangis sama orang lain, orang nanti bisa bermacam-macam tafsirannya dan menjelek-jelekkan keluar. Tapi kalau di depan pendeta satu orang, bolehlah, gak ada masalah. Atau mungkin depan seorang saudaramu yang kau percayai, tapi jangan sembarangan. Saudara nangis kepada Tuhan nomor satu, kepada orang yang kau percayai, yang kau kasihi, yang mengasihimu sungguh-sungguh. Saudara, hidup ini banyak hal kita tidak mengerti seperti lagu tadi. Berhentilah kita berkata, sampai kapan penderitaan ini kau alami? Sampai kapan kesesakan ini kau alami? Percayalah, Pengkhotbah 3 ayat 11, semua indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 1, ayat 2, ada waktunya kita lahir, ada waktunya kita meninggalkan dunia ini. Ada waktunya kita tertawa, ada waktunya kita menangis, ada waktunya kita senang, ada waktunya kita menderita, ada waktunya kita menanam, ada waktunya kita menuai. Saudara, semua indah pada waktunya. Hidup ini adalah keseimbangan, penderitaan, dan kebahagiaan. Tidak ada orang yang bahagia terus, tidak ada orang yang menderita terus. Keseimbangan inilah kehidupan yang real. Hadapilah bersama Tuhan. Saya percaya, kalau Bapak Ibu dalam persoalan berat, di tengah-tengah tantangan hidup yang berat, datang kepada Tuhan. Paling tidak kekuatan baru ada pada kita. Hikmat, ada semangat baru, ada sukacita baru, ada pertolongan dengan cara-cara Tuhan. Sebaliknya, kalau kita nggak datang kepada Tuhan, kita hanya mengeluh, kita hanya menceritakan kepada orang lain, kita mengandalkan kekuatan kita. Ingat Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ayat 8, orang yang berharap kepada Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air sungai dan berbuah lebat. Saudara, ketika saudara datang kepada Tuhan, saudara baca Alkitab, saat teduh, berdoa, perkatakan firman Allah. Itu yang saya lakukan. Maka dikatakan Yesaya 1 ayat 8, renungkanlah firman Allah siang dan malam, supaya engkau bertindak berhati-hati, sehingga engkau berhasil dan beruntung. Saudara, merenungkan di situ disebut dalam bahasa aslinya hagak, artinya adalah memikirkan firman Allah, menyanyikan firman Allah, memperkatakan firman Allah, melakukan firman Allah. Sehingga engkau bertindak berhati-hati, engkau akan berhasil dan beruntung. Apa beda berhasil dan beruntung? Berhasil, ada orang berhasil wisuda tapi pengangguran. Ada orang berhasil menikah tapi tidak bahagia. Ada orang berhasil buka usaha tapi tidak ada untungnya. Tapi orang yang merenungkan firman Allah siang dan malam dan bertindak berhati-hati sesuai dengan firman Allah, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka ia akan berhasil dan beruntung. Doaku, ibu dan bapak adalah keluarga yang berhasil dan beruntung dengan hidup sesuai dengan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Oleh karena itu saya mengajak kita semua berserah kepada Tuhan, andalkan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat 17 dikatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Markus 9 ayat 23, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Apa yang saudara pikir tidak mungkin, mungkin di hadapan Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah kau lihat,
apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah timbul di hatimu, diberikan Tuhan kepada orang yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati ibu dan bapak. Seberat apapun penderitaanmu, jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyalahkan siapapun, jangan menuntut orang lain berubah. Berubahlah lewat dirimu sendiri, sehingga perubahan dirimu akan membawa perubahan kepada keluargamu. Itu yang saya lakukan. Saya berubah dengan diri saya, maka saya lihat keluarga saya berubah. Demikian mengembalakan jemaat, saya berubah atas diri saya. Saya akan melihat jemaat yang 2000-an ibadah ini akan berubah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Semangat, sukacita dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa kepada seluruh jemaat-Mu yang mungkin mereka menuliskan di kolom-kolom chat di YouTube. Mereka menuliskan penderitaan-penderitaan mereka, apapun penderitaan mereka. Mungkin penderitaan dalam pernikahan karena pasangan tidak setia, penderitaan dalam keuangan karena usaha sedang anjlok, penderitaan dalam sakit penyakit, apapun yang membuat mereka menderita. Hamba-Mu berdoa, buatlah kesabaran ada pada mereka. Jadilah mereka pribadi yang sabar dalam penderitaan. Oleh karena kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus membuat kami sabar dalam penderitaan. Tuhan Yesus berkatilah yang mengandalkan Engkau. Kalau mereka sekarang ini sedang menantikan pemulihan keuangan, hamba-Mu berdoa, Tuhan tolong keuangan mereka. Tuhan tolong beri mereka hikmat, kerajinan, kedisiplinan mengelola keuangan dan usaha. Dan mengandalkan Tuhan. Tuhan berkati usaha mereka. Kalau mereka sedang menantikan keturunan, Tuhan tolong rahim mereka. Tuhan tolong obat-obat yang mereka pakai ke dokter. Urapi dalam Tuhan Yesus ada mujizat. Kalau mereka sedang berdoa terhadap kesehatan, kesembuhan. Mungkin mereka sudah setahun makan obat, bahkan lebih. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat. Biarlah mereka menerima dengan iman kesembuhan milik mereka, kesehatan milik mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan, terimalah kesehatan-Mu, pulihlah hidupmu, dan perkatakan dengan iman, aku sehat, aku sembuh, aku kuat, dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kuserahkan kepadamu Tuhan seluruh yang sedang dalam penderitaan, apapun yang mereka tuliskan di kolom-kolom yang ada di YouTube, dalam Tuhan Yesus tolong mereka. Mereka yang menderita karena pasangan yang menyakiti mereka, Tuhan kuatkan mereka. Tuhan buat pasangan mereka bertobat dan pulih. Mereka yang mungkin pasangannya lari, Tuhan sanggup kembalikan. Apa yang terhilang, Tuhan bisa kembalikan di tahun 2025 ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Kalau saudara diberkati dengan tayangan YouTube ini, saudara share-lah. Saudara membagi tayangan firman Allah. Saudara sudah terlibat menyebarkan firman Allah. Pasti saudara diberkati Tuhan. Sebarkanlah kabar baik ini kepada orang yang menderita, supaya mereka terberkati dengan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin.